Nah, sebelum memasuki ke kelas, kita baris dulu ya. 1, 2, 3. Lonceng berbunyi baris di halaman. Siapa kira pegang bunda teman. Tangan ke atas lalu direntang. Sekarang ke bahu, ke muka, di pinggang. Loncat yang tinggi 1, 2, 3. Menirukan burung terbang di udara. Di atas ada langit, di bawah ada tanah, di kiri di kanan kulihat pemandangan, di kanan kulihat pemandangan. Aku adalah pohon jambu, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku tumbang, krek krek krek. Bila aku tumbang, krek krek krek. Bila tertiup angin, wuss. Bila tertiup angin, wuss. Siap, gerak. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Bu Guru. Kami siap-siap, kami siap-siap, siap untuk belajar. Kami siap-siap, kami siap-siap, siap untuk belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bagus. Oh ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan duduk rapi lalu. Ayo kawan-kawan duduk rapi lalu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya itu kita baca surah Al-Ikhlas. Sudah itu Al-Falaq. Sudah itu kita baca surat An-Nas. Oh ya anak-anak, sebelum itu kita selanjutnya ibu absen ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk, acungkan tangannya ya anak-anak. Sinta, ada Sinta? Ada. Radik ada? Radik ada masuk. Esti masuk. Dewi masuk. Gufron ya masuk. Ya sudah masuk semua. Oke. Nah, tadi kan sudah selesai absen. Anak-anak, biar kita tetap semangat, ayo kita tepuk anak soleh dan tepuk semangat. Ayo dicoba. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, ibu guru dihormati. Islam, yes, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya, tepuk semangat. Ha. Ha. Hore. Oh iya anak-anak, sekarang masuk ke kegiatan. Oh ya anak-anak, kemarin kita telah belajar apa ya? Ayo
Ya, bagus. Oh ya, anak-anak, sekarang Ibu akan memasuki tema alat komunikasi. Ada yang tahu apa itu alat komunikasi? Ayo, Radit. Oh, TV, Bu, TV. Wis, bagus. Boy, alat komunikasi itu apa? Handphone, Bu, handphone, HP. Wih, bagus. Ayo, Sinta. Ayo, Sinta, apa alat komunikasi? Majalah, Bu, majalah. Wis, bagus. Benar semua, benar. Ayo, jadi anak-anak, alat komunikasi itu alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, yaitu misalnya ada berita bencana alam di televisi, selanjutnya ada berita puting beliung, selanjutnya ada berita banjir. Nah, dari informasi itu kita bisa mengetahui keadaan yang ada di alam ini. Selanjutnya, anak-anak, macam-macam alat komunikasi itu ada dua, anak-anak. Ada apa saja ya, anak-anak? Ada alat komunikasi tradisional dan ada alat komunikasi modern. Ya, apa sih alat komunikasi modern sama tradisional? Jadi anak-anak, alat komunikasi tradisional orang dahulu itu menyampaikan informasi yaitu menggunakan seperti yang pertama itu ada kentongan. Yang kedua ini misalnya ada kentongan nih. Kentongannya misalnya kalau ronda malam tuh ada tung maling teriak gitu, itu namanya kentongan. Biasanya pos kamling malam-malam kan ada yang pegang kentongan itu, tuk, 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 ada maling tuk, 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 bangun ada maling. Nah, itu namanya kentongan. Selanjutnya anak-anak, alat komunikasi tradisional itu ada beduk. Beduk ini biasanya pertanda waktu ibadah, misalnya waktu isya. Dung. Lah, beduk itu dibunyikan bertanda waktu ibadah sudah mau dilaksanakan. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga itu ada radio. Nah, anak-anak kan tahu radio biasanya didengerin musik, didengerin murotal, bacaan hafal Quran, sholawat, sholatullah, salamullah, yang gitu kan di radio ada kan. Selanjutnya ada lonceng. Nah, lonceng biasanya kalau bertanda misalnya masuk ke kelas menggunakan lonceng, ping 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 ping, itu menggunakan lonceng. Selanjutnya ada peluit, itu adalah alat komunikasi tradisional. Anak-anak biasanya lihat peluit di mana? Di tukang parkir, Bu. Oh iya, biasanya tukang parkir itu menggunakan peluit. Kiri Pak, kiri, kanan Pak. Iya, bagus. Biasanya tukang parkir itu menggunakan peluit. Selanjutnya anak-anak, ada telepon genggam. Biasanya orang dulu itu menggunakan telepon genggam seperti ini. Selanjutnya anak-anak, ada koran. Alat komunikasi tradisional itu ada koran. Di sini tuh kan banyak beritanya ya. Ini ada berita apa ini? Tentang kuliner, jajan. Kan? Selanjutnya itu ada majalah. Nih, majalah. Selanjutnya itu ada surat kabar. Biasanya dapat dari kantor pos. Dan yang kedua itu ada jenis alat komunikasi modern. Jadi ibu ini mempunyai
sebuah notebook. Ini adalah alat komunikasi modern. Nah, di sini kita dapat mencari sebuah informasi. Selanjutnya anak-anak, di sini ibu mempunyai HP Android. Anak-anak bisa menonton YouTube, main game, video call sama orang yang dekat maupun jauh. Kita bisa video callan. Misalnya, halo ibu, misalnya kamu menelpon pamannya itu ada di luar kota misalnya, atau di luar negeri. Kita bisa menggunakan HP, pencet WA, video call paman di luar negeri. Jadi kita bisa berbicara dengan paman. Dan anak-anak, selanjutnya anak-anak, manfaat alat komunikasi itu yang pertama dapat mempermudah menyampaikan informasi. Selanjutnya yang kedua itu dapat mempermudah kita mencari informasi tentang berita, kejadian-kejadian di alam dunia ini. Misalnya ada kejadian gempa bumi, kita bisa tahu. Ada berita politik tentang pemerintahan, kita dapat menonton TV atau kita dapat mencari informasi di HP. Kita dapat mencari informasi. Dan selanjutnya itu manfaat dari alat komunikasi anak-anak dapat bertemu dan berbicara walaupun jauh. Seperti tadi kita dapat menelpon paman yang ada di luar negeri. Ibu mempunyai 2 HP, yaitu di mana? Coba anak-anak amati. Ayo amati dulu ya, apa perbedaannya dari kedua benda ini? Ayo anak-anak, Sinta, ayo perbedaannya. Kalau ini kecil Bu, kalau ini besar. Bagus. Ini anak-anak sama alat komunikasi, di mana kalau ini namanya HP apa anak-anak? HP jadul, yaitu HP Net, yaitu merek Nokia, N-O-K-I-A, Nokia. Kalau ini anak-anak, coba amati, ini kecil dan ini besar. Ini namanya HP Android, HP canggih anak-anak. Nah, kalau ini anak-anak, HP yang kecil itu hanya bisa menelpon saja. Orang dulu cuma bisa menelpon. Misalnya kita cari kontak nomornya siapa yang dapat dihubungi ya. Nomornya Joko. Kita cari Joko. Selanjutnya kita telepon. Nah, kalau HP ini hanya bisa menelpon, menerima pesan. Kalau HP Net. Dan sedangkan HP anak-anak Dan HP ini anak-anak banyak kelebihannya, yaitu kita dapat mencari informasi baik di luar negeri, baik di dalam negeri. Di HP ini, di HP Android, kita dapat mencari seluas-luasnya, yaitu tentang pengetahuan bisa, tentang berita bisa, tentang makanan bisa, dan macam-macam. Dan kelebihan HP ini anak-anak, kita dapat bervideo call sama orang, baik yang di dekat maupun di jauh. Nah, setelah itu anak-anak, di HP Android ini ada aplikasi permainan, game, ada YouTube-nya. Kita di YouTube bisa mencari lagu dan segala macamnya. Tapi anak-anak,
Anak-anak, dalam menggunakan HP ini kita jangan berlebihan. Misalnya kita menggunakan HP 20 menit. Selanjutnya kita beristirahat. Jangan sampai kita terlalu lama menggunakan HP ini. Takut kenapa anak-anak? Nanti merah matanya. Kalau sudah merah, bagaimana anak-anak? Kan tidak punya mata deh. Iya, bagus. Anak, di sini ibu guru mempunyai sebuah lagu. Kira-kira lagu apa ya? Oh iya, di sini ibu guru mempunyai lagu tema pada pembelajaran hari ini, yaitu alat komunikasi. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Alat komunikasi macam-macam jenisnya. TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengar bunyinya handphone, kring kring. TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca. Tetap semangat kan? Ayo tepuk semangat. Ha. Ha. Oke anak-anak, selanjutnya tetap semangat ya anak-anak. Selanjutnya kita memasuki kegiatan yang pertama. Di sini ibu mempunyai gambar apa anak-anak? Telepon. Bagus. Jadi anak-anak, kegiatan yang pertama, anak-anak bisa mewarnai telepon ini. Terserah anak-anak. Silahkan anak-anak pilih warna kesukaannya anak-anak. Bisa warna oranye, putih, hijau, biru, kuning. Sekreatif mungkin ya anak-anak. Dan ibu selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu kegiatan melipat. Nanti di sini ibu mempunyai mesin lipatan telepon. Nanti kita membuat ini ya anak-anak, melipat telepon handphone. Pertama anak-anak kita sediakan kertas lipat. Nih ambil satu. Ini warna apa anak-anak? Warna hijau. Bagus. Pertama-tama itu kita bentuk persegi panjang. Selanjutnya anak-anak kita lipat seperti ini. Kasih jarak sekiranya 1 cm. Selanjutnya yang ketiga kita lipat. Yang tadi kita jarak 1 cm kita lipat ya anak-anak. Kita lipat. Bisa tiga. Satunya juga. Ini anak-anak. Selanjutnya yang di atas. Setelah ini sudah dilipat semua, kita bagi. Jadi apa ya kira-kira? 1, 2, 3 teton. Jadi deh. Selanjutnya kita beri angka ya anak-anak. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya anak-anak, kegiatan yang ketiga yaitu tugasnya itu. Jadi dengerin ya anak-anak.
Tugasnya itu, tugaskan siswa mengurutkan benda dari yang kecil hingga yang besar. Di majalah ini tuh kan ada macam-macam alat komunikasi ya Nana. Jadi urutkan dari benda yang paling kecil sampai yang besar. Kira-kira yang paling kecil yang mana anak-anak? Yang mana? Ini sama ini kecilan mana? Peluit Bu, bagus. Jadi kita urutkan nomor 1. Selanjutnya telepon. 2. TV sama radio besaran mana? Besaran televisi dan kecilan yang radio. Jadi nomor 3 dan ini nomor 4 dan ini nomor 5 ya, bagus. Anak-anak, tugas yang pertama itu kan mewarnai, nih pakai krayon. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu melipat. Selanjutnya kegiatan yang ketiga itu kita mengurutkan dari benda yang kecil sampai ke besar. Dan di sini setelah itu kita menggunakan metode pengamat. Jika kalian sudah selesai di kegiatan pertama, kalian bisa bermain, yaitu bermain alat musik, yaitu terdiri dari drum, dan ada alat musik tamborin dan ada alat musik ini. Kalian bebas bermain. Anak-anak, setelah kegiatan sudah diselesaikan oleh anak-anak, jangan lupa dibereskan ke tempat semula. Beres, 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 beres. Yang rapi, yang bersih. Beres, beres, beres. Beres, beres, beres. Yang bersih, yang rapi. Oh ya, sebelum kita beristirahat anak-anak, ayo kita ke tempat cuci tangan. Oh ya anak-anak, kita sebelum makan kita harus cuci tangan biar terhindar dari bakteri, oke? Jangan lupa anak-anak, kita harus tertib, sabar dalam menunggu giliran. Yuk kita cuci. Sudah. Ayo kita balik ke kelas lagi. Anak-anak, kita kalau sebelum makan kita jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Setelah itu kita makan anak-anak. Yuk kita makan, terserah anak-anak makan yang mana, pilih yang jeruk apa yang ini. Jangan lupa anak-anak, kita saling berbagi antar sesama teman. Setelah itu kita sudah makan, kita baca doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Setelah itu anak-anak, setelah makan terserah anak-anak bermain keluar, tidak apa-apa, main unjan-unjen, main perosotan, tapi awas hati-hati ya, takut jatuh. Halo anak-anak, bagaimana anak-anak? Tadi belajar apa saja ya? Ibu tanyakan. Oh coba, Radit, tadi belajar apa saja? Jadi Bu, tadi itu Radit belajar tentang alat komunikasi. Wih, bagus. Alat komunikasi ada berapa Radit? Ada 2 Bu. Ada yang modern dan ada yang tradisional. Ayo sebutin Radit. TV Bu, radio, koran, majalah, surat, dan lain-lain banyak Bu. Ya, bagus, tepuk tangan.
anak-anak dapat ditarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang alat komunikasi, di mana kita dapat mencari informasi menggunakan alat komunikasi seperti HP, bisa membaca di koran, bisa melalui surat. Kita dapat menerima suatu berita atau informasi. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu di sini mempunyai sebuah cerita, di mana ceritanya itu pada suatu hari ada keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Dan anaknya ini bernama Raisa. Pada pagi hari, ayah itu sedang berbaring sambil membaca koran dan menyerupin minuman teh. Selanjutnya ayah itu membaca koran dan ibu itu pada pagi hari itu sedang mencari tutorial memasak pada hari itu. Selanjutnya Raisa itu lagi mendengarkan suatu radio, yaitu mendengarkan sholawatan. Lah, pada suatu hari itu ada telepon. Ayahnya itu ditelepon oleh kakeknya. Tet, 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 tet. Wih, ini telepon dari siapa ya? Dari kakek. Halo, assalamualaikum. Ada apa kek? Ya. Man, ini Man, aku ketimpa musibah. Loh, kakek kenapa kek? Iya Man, ini ada gempa Man. Tadi. Terus kek, gimana kabarnya kakek? Ya alhamdulillah Man, cuma ketimpa genteng Man. Aduh kakek sakit. Nah, dari cerita itu kita dapat ambil hikmahnya. Dengan adanya HP anak-anak, kita dapat menerima berita itu dari kakek. Dan alhamdulillah kakek saya cuma luka di kepalanya. Oh iya, jangan lupa ya, beres-beres semua. Ayo kita pulang. Ayo anak-anak, kita beres-beres pulang. Waktunya sudah siang. Hari sudah siang. Ibu guru, waktunya pulang karena waktu. Selamat siang, selamat siang. Esok kami kan datang. Terima kasih ibu, terima kasih ibu, terima kasih kami ucapkan. Gelang sipatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kita baru baca doa mau pulang. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelan-pelan sini. Sinta, ikut. Ya. Hati-hati ya. Jangan main-main. Langsung pulang ke rumahnya ya. Ya, ayo. Antarkan. Keluar ayo. Ayo sini, ayo. Ya, dadah.